Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Min kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Al-Arif Billah Syekh Al-Islam Qudwatul Anam Qudwud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wa amma at-tajarrudu 'anil asbab wad-dukhulu fiha fahuma maqamani yuqimu Allah fihima min 'ibadihi man yasha'. فمن أقيم في التجرد فعليه بقوة اليقين وسعة الصدر وملازمة العبادة ومن أقيم في الأسباب فعليه بتقوى الله في سببه وبالاعتماد على الله دونه وليحذر من الاشتغال به عن طاعة ربه. وقد ترد على المريد خواطر في أمر الرزق وفي مراءاة الخلق وفي غير ذلك وليس ملوما ولا مأثوما عليها إذا كان كارها لها ومجتهدا في نفيها من قلبه. Dalam bab ini yang diawali dengan hendaknya seorang murid itu husnudzan billah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, punya prasangka baik kepada Allah. Apa prasangka baik dia kepada Allah? Bahwa Allah akan membantunya, Allah akan mencukupi urusannya, Allah akan menjaganya, Allah akan akan menjauhkan dia dari semua penghalang dan hal-hal yang sulit. Punya husnudzan billah. Dan juga termasuk dari husnudzan billah urusan rezeki. Ya, jangan engkau pusing, jangan engkau merasa gundah atau bingung mengenai urusan rezeki. Dan kita sudah tahu semua bahwa hal tersebut karena memang Allah sudah jamin dan kita harus percaya kepada Allah. Tetapi tidak menutup kemungkinan atau tidak mengatakan tidak boleh bagi seseorang untuk, bahasa kita, ikhtiar, berusaha. Ya. Jadi berusaha atau mencari rezeki atau bekerja itu bukan suatu aib, bukan suatu kekurangan. Ya. Tetapi yang tercela itu, yang salah itu ketika kita mengatakan atau berkeyakinan bahwa kalau tidak kerja seperti ini maka saya nggak dapat rezeki. Nah, ini nggak boleh. Kalau tidak ada uang sekarang, besok makannya apa? Nah, ini nggak boleh. Ngerasa bingung seperti itu, ngerasa khawatir berlebihan seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya cuman dia bekerja tapi dia percaya bahwa rezeki dari Allah dan Allah akan mudahkan, entah dari jalan yang dia sekarang di dalamnya atau dari jalan yang lain, dan dia tidak terlalu goyang pemikiran dan hatinya ketika ada sesuatu. Dan kita sudah sebutkan bahwa salah satu tanda kejujuran seseorang dalam bab ini bahwa dia tidak mengandalkan usahanya, tidak mengandalkan tadbir yang dia punya, ya, atau manajemennya dia atau tertibnya dia atau susunan bagaimana cara pengeluaran dan pemasukan uangnya. Kapan dia dianggap jujur dalam hal ini? Ketika semua itu tidak ada, dia tidak goyang, dia tidak bingung, dia tidak stres, dia tetap percaya sama Allah bahwa ada jalannya, bahwa Allah akan bukakan jalannya bagi dia. Maka itu tanda kejujuran seseorang di dalam bab ini, bahwa dia benar-benar sudah percaya kepada Allah. Dan kita juga sudah sebutkan bahwa hal tersebut tidaklah aib atau tidaklah termasuk salah
kalau seandainya hal tersebut terjadi dalam benak seseorang sedangkan dia tidak mengikutinya, cuman terlintas doang, tapi tetap aja dia istiqomah, tetap aja dia jalan yang benar, maka hal tersebut tidak apa-apa, wajar. Dan beliau juga akan sebutkan nanti dalam bab ini. Lalu beliau mau bicarakan tentang bab satu urusan di dalam As-Sair ilallah atau dalam bab tasawuf, ada bab namanya At-Tajarrud wal Asbab. Tajarrud dan asbab. Apa itu bab tajarrud atau asbab? Jadi seseorang yang tajarrud itu artinya sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau wasilah yang zahir, ya, untuk meraih rezeki atau untuk mencari uang. Itu namanya tajarrud. Tajarrud artinya bukan pengangguran, ya, karena di dalam bab ini kalau pengangguran ya dia nggak punya kerjaan, nggak punya masukan, ya memang mungkin ya bahasa kita tuh pengangguran, betul, atau nganggur, nggak ada kerjaan sama sekali. Tapi maksud dari tajarrud di sini adalah dia tidak memiliki sabab musabab yang jelas, ya, yang dia usahakan untuk meraih rezeki. Itu namanya tajarrud. Kalau asbab, dia memiliki sabab musabab, artinya memiliki ikhtiar dalam mencari rezeki. Tamam? Sekarang apakah seseorang itu lebih baik dia tajarrud, total nggak punya kerjaan, tawakal aja kepada Allah, fokus ibadah, fokus zikir, fokus tilawah, fokus dengan ibadahnya dia, atau lebih bagus dia ada asbab, yaitu ada ikhtiar kalau bahasanya kita. Mana yang lebih baik? Nah, jawabannya sebenarnya nggak bisa kita vonis ini lebih baik atau ini lebih baik. Kok bisa begitu? Karena tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala dudukkan dia, maksudnya diberadakan dia dalam lingkup asbab. Dia memang Allah mudahkan sabab musabab, yaitu dia ikhtiar, dia ini, dan rezekinya lancar, maka dia perlu adab di dalam hal tersebut, maka itu lebih afdal untuk dia. Kadang ada orang enggak, memang Allah mudahkan dia untuk tajarrud, benar-benar dia enggak perlu minta, enggak perlu, dia enggak bekerja, dia enggak ini, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan rezekinya dari min haitsu la yahtasib, dari jalan yang enggak disangka-sangka. Entah itu ada orang ngasih, entah itu ada dari sini, entah itu dari situ. Itu namanya tajarrud mutlak, benar-benar enggak ada. Mana yang lebih afdal? Setiap orang di makomnya, ini kalau kita bahasanya makom di sini bukan kedudukan tinggi, bukan. Maksudnya keberadaan dia, kalau dia bisa duduk di situ atau berada di situ dengan adabnya, maka itu lebih afdal untuk dia. Ya, itu. Lalu beliau mengatakan, wa ammat tajarrudu anil asbab. Adapun yang namanya tajarrud, yaitu melepas diri kosong dari sabab musabab, dari ikhtiar. Wadukhul fiha, masuk dalam bab itu, yaitu lepas dari semuanya. Gimana? Fahuma wadukhul maksudnya masuk di dalam sabab ikhtiar atau tidak ada ikhtiar gitu loh maksudnya, dalam mencari rezeki. Fahuma maqaman, itu dua hal tersebut adalah dua maqam, dua kedudukan. Yuqimullahu fihima min ibadihi man yasha, yang Allah akan menentukan dari hamba-hambanya siapa yang Allah mau. Allah yang menentukan hal tersebut. Orang itu nggak punya pilihan sebenarnya. Dan bahkan dalam urusan semacam itu nggak bagus kita memilih. Ente didudukan oleh Allah dalam maqam tajarrud, nggak ada sabab musabab, dan ente makan, ente minum, lalu ente fokus ibadah. Ana masa kayak gini terus? Ana cuman ngandelin nanti dikasih orang, nanti nggak dikasih orang. Nggak minta enggak. Dia tahu adab-adabnya. Ibadah fokus. Talabul ilmi atau belajar atau yang lainnya, atau dia mengajar. Lalu dia bilang, enggak, saya mau buka asbab, mau buka biar ada penghasilan. Hadza la yajuz, atau enggak bagus. Artinya ente mau pindah dari posisi yang Allah sudah posisikan engkau di situ, mau pindah dengan ikhtiar, dengan sendiri. Artinya enggak, jangan kayak gitu. Selagi dia berada dalam kategori dengan syarat-syaratnya. Enggak ngutang sama orang, enggak yang ada tanggungan keluarga yang harus ditutupi, yang nggak ketutup dengan dia tajarrudnya itu,
nggak ada apa-apa, semua bagus, dia lengkap, dia ibadah, dia tilawah, dia zikir, dia itu, dan rezekinya ketutup. Memang nggak banyak, tapi ketutup. Maka aib, termasuk gak bagus, termasuk sesuatu yang dia keluar dari batas jalan yang baik ketika dia pindah haluan. Begitu juga sebaliknya, orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia di dalam lingkup sabab musabab, dia ikhtiar dan dia bekerja, punya pekerjaan, punya pemasukan, dan dengan itu dia bisa ibadah, dengan dia memberi nafkah keluarga, dan dia tetap dia dalam keadaan bukan ibadah atau pekerjaannya bukan yang haram, ya, tidak mengganggu daripada hal-hal yang lebih penting, yaitu ibadahnya dan ilmunya dan yang lainnya. Lalu dia bilang, enggak, kayaknya anak kalau kayak gini masih sibuk deh, anak pengennya udah kosong semuanya, lepas dari sabab musabab, sendiri pengen begitu, dianya sendiri yang dari anak keluar dari kerjaan, anak nggak mau. Mana kerjaan itu? Enggak, anak tawakal kepada Allah, terserah Allah, Allah kasih anak makan apa. Ini salah, nggak boleh, karena engkau didudukkan di awal oleh Allah dalam keadaan sabab. Biarlah. Terkadang orang nanti Allah Subhanahu wa taala kalau memang Allah mau, Allah yang akan keluarkan engkau dari sini ke sini atau dari sini ke sini dengan tanpa ikhtiar darimu. Engkau di dalam sabab. Subhanallah, kerjaan bagus, tahu-taunya dikeluarin. Tahu-taunya begini, tahu-taunya begitu. Subhanallah, dengan seperti ini engkau tetap makan, tetap rezeki, terus engkau lebih fokus dalam hal-hal yang lebih baik menuju Allah. Berarti Allah yang mindahin ente dari sini. Jalanin terus. Begitu. Jadi ada ilmunya di sini. Ya, pembahasan mengenai rezeki dan tidak, atau mencari kerja atau tidak. Kata beliau, "Faman uqima fit tajarrud." Maka siapa orang yang Allah dudukkan dia di dalam tajarrud, yaitu tidak ada sabab musabab zahir. Sabab musababnya apa? Ya, dia duduk di sini, bantuin orang, dikasih makan. Duduk di sini dalam kebaikan, ya, ada yang ngasih uang. Tapi jelas gak pemasuk? Gak ada, gak jelas, gak tahu. Besok apa? Allahu a'lam. Itu namanya tajarrud. Kalau sabab musabab pasti ada, ya. Gak ada orang makan dari langit gitu tanpa sabab. Ada orang ngasih atau tanpa sebab begini atau begitu, itu pasti ada. Tapi sabab musabab yang dia ikhtiar, dia melakukannya, gitu. Taib. Kal faman ugima fi tajarrud fa alaihi. Nah, adabnya apa ketika seseorang dalam tajarrud? Tajarrud artinya enggak ada ikhtiar sama sekali. Apa adabnya dia di situ? Maka fa alaihi biquwwatil yaqin. Pertama, dia harus memiliki kekuatan yakin, percaya sama Allah, bahwa Allah pasti akan berikan engkau rezeki, engkau tidak akan mati kelaparan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu. Yakin kepada Allah, kuat. Kedua, si'atus sadr, lapang dadanya. Jangan dikit-dikit, aduh kok ana susah banget hidup kayak gini, gimana sih ini, kok ana nggak punya ini, kok ana nggak bisa begini. Ini berarti engkau nggak lapang dada, nggak pantas ente di tajarrud, ente berarti bahaya di sini. Ente nggak tahu adab-adabnya di situ. Ya, harus dia lapang dada, terima apa aja. Makan hari ini menunya ini, ya udah alhamdulillah. Makan besok gini, udah. Besok makannya cuman sederhana banget, kok kayak gini doang, nggak begitu doyan, nggak apa-apa, yang penting anak makan. Sa'atus sadr. Dia punya ini, nggak punya ini, nggak masalah. Dia harus benar-benar lapang hatinya. Ini makom yang sulit, nggak gampang. Tapi ada orang-orangnya. Jangan kita bilang kalau kita bukan di situ, jangan bilang oh nggak ada orang kayak gitu. Kata siapa ente? Emang hatinya semua kayak ente? Hati manusia semua kayak kita? Enggak. Allah punya beragam macam orang. Ada orang mungkin kita lihatnya awam, lihatnya biasa, tapi punya hati keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada apa-apanya sama dia. Orang itu macam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Ya, beda-beda orang. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Beda semuanya. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang punya beramal dengan caranya dia sendiri, walaupun semuanya dengan salah yang halal di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenis caranya, ininya, beragamnya itu macam-macam. Beda-beda orang. Lalu beliau mengatakan, "Wa man uqima fil asbab." Siapa orang yang Allah jadikan dia dalam lingkup sabab musabab, ada pekerjaan, ya, ada usaha yang menghasilkan sehingga mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya.
Apa yang adabnya seseorang yang di situ? Kata beliau, fa alaihi bitaqwallah fi sababih. Pertama, dia bertakwa kepada Allah dalam usahanya itu. Jangan sampai dia berbuat yang haram. Ya, jangan sampai berbuat yang haram. Jangan sampai masukannya atau syubhat atau hal-hal yang enggak bagus. Nah, itu hati-hati, hindari. Ya, terus kedua, bil i'timadi 'ala Allah dunahu. Kedua adabnya adalah dia hanya berpegangan kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab-musababnya. Dia hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar dengan dia ngerasa bahwa ini ya sekedar aja usaha, tapi hakikatnya Allah yang ngasih. Bisa aja dari jalan itu juga, memang bisa aja dari jalan yang lain. Ya, tetap dia memiliki kepercayaan dan hanya berpegangan atau bersandar kepada Allah, bukan kepada sabab-musabab tersebut atau pekerjaan tersebut. Itu dua. Yang ketiga, wal yahdhar minal ishtighali bihi an ta'ati rabbih. Dia berhati-hati, jangan sampai dia sibuk dengan sabab-musabab tadi atau ikhtiar tadi atau pekerjaannya tadi sehingga dia lalai, sibuk atau meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau udah begitu, bagusnya ditinggal, diganti. Dan itu udah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya, yaitu dalam bab pekerjaan. Silahkan bekerja, silahkan mencari uang, tetapi engkau punya tujuan. Jangan tujuanmu untuk bekerja, bukan tujuanmu untuk cari uang. Tapi uang itu sebagai sarana engkau hidup. Engkau punya tujuan, yaitu as-sair ilallah, untuk sampai kepada Allah, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Bagaimana caranya ikhlas dalam beramal, bagaimana saya bisa benar-benar mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang benar kepada Allah. Itu tujuanmu, maka jadikan pekerjaan itu sebagai sarana, bukan tujuan. Dan gak boleh dalam hal-hal yang menyibukkan kita. Nanti bisa kerja macam-macam, Ana bisa macam-macam, Ana bisa usaha, Ana bisa ini. Enggak, Ana maunya yang kerjaan itu aja, pegawai dari pagi. Padahal itu bisa dengan yang lain. Bisa, ada orang bisa, ada yang orang nggak bisa. Ya. Dia dari pagi sibuk pekerjaannya, harus begini, harus begitu, diatur sana, diatur sini. Majelis nggak bisa hadir, ilmu nggak bisa didapat, ya. Sholat ibadah pas-pasan doang udah, karena saking sibuknya dengan pekerjaannya. Ini pekerjaan menghabiskan waktu, menghabiskan umur. La khaira fih, enggak ada khairnya, enggak ada baik-baiknya di dalamnya. Cari yang lain. Bukan suruh tajarrud, enggak. Cari, tapi cari yang lain. Ya, ardullah wasi'ah. Jangan berhayal, jangan mengatakan engkau udah ini pintunya, enggak. Allah Subhanahu wa taala punya. Memang jangan langsung keluar. Betul, memang enggak boleh kayak gitu. Misalnya kita di kerjaan dan itu yang mencukupi kita. Kalau kita keluar dari sini kita bingung, kita nggak ada apa-apa masukan. Tapi terus terang ini pekerjaan menyibukkan kita. Nggak bisa kita taklim, nggak bisa kita hadir majelis, nggak bisa menambah ilmu. Gimana? Pertama, engkau sedih atau tidak? Ya, saya sedih. Saya pengen keluar. Ya. Apakah langsung keluar? Jangan dulu. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya petunjuk. Kalau memang keluar dari sini, berikan saya pekerjaan yang lain ya Allah, sehingga saya tidak disibukkan dengan dunia saya. Saya pengen hadir ilmu, saya pengen hadir majelis, saya pengen begini. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Nanti bakal dilihat ada jalannya. Allah akan bukakan jalan. Oh, ini ada kesempatan. Mungkin nggak sesuai pemasukan itu, tapi kan ente untung tetap. Untungnya apa? Dapat majelis, dapat ilmu, dapat hadir. Berarti ente untung. Ambil tuh. Gak apa-apa ya. Jadi bukan berarti pilihannya langsung tinggalkan begitu, enggak juga. Kadang-kadang berat, enggak semua orang bisa begitu ya. Tinggalin semua, akhirnya ngomel-ngomel sama Habib. Kata Habib tinggalin semua, akhirnya anak begini deh sekarang, jadi pengangguran gak jelas. Nyalahin orang deh akhirnya. Jangan begitu. Jadi walaupun kita udah cek, udah lihat bahwa ini gak layak, ini kayak gini nyibukin saya, ini gak sesuai ya, mengganggu daripada istiqamah dalam kebaikan, enggak membantu di dalam istiqamah kebaikan, atau berbahaya dalam agama saya. Saya tahu memang sih sholat bisa, ini bisa, tapi terus terang itu pekerjaan. Kadang nanti ketemu sama orang, kadang ada minum-minuman, kadang harus kita duduk sama perempuan yang
terbuka auratnya, mungkin tergoda bahkan dalam hal-hal yang semacam itu. Fitnahnya banyak. Wah, ini juga harus dicari yang lain agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang membahayakan dalam agama. Kerjaan aslinya halal, tapi pelengkap dari pekerjaan itu kadang-kadang ada yang berbau sesuatu yang enggak jelas atau hal-hal yang mengundang kepada haram bahkan. Maka dia harus hati-hati dalam urusan seperti itu. Lalu beliau mengatakan wagad taridu 'alal murid, dan terkadang wagad itu artinya terkadang, taridu 'alal murid terlintas di dalam benak seorang murid khawatir. Apa arti khawatir? Pemikiran-pemikiran yang tidak dengan ikhtiar, itu namanya khawatir. Bukan bahasa Indonesia khawatir ya. Kalau khawatir kita takut. Ya, bahasa Indonesia. Walau itu asli dari bahasa Arab. Cuman khawatir di sini dalam bahasa Arab lebih luas dari kekhawatiran atau takut, bukan. Tapi khawatir artinya lintasan-lintasan di dalam hati, pemikiran yang enggak ada ikhtiarnya, tahu-tahu datang aja sendiri. Tahu-tahu terlintas takut. Aduh, gimana nih kalau enggak gini, goyang. Padahal tahu ini salah. Ya kan? Atau terlintas di dalam benak pemikiran mengenai riya, beramal ikhlaslah, contohnya ajib, ente pintar, ente bagus, orang-orang lagi ngeliatin ente nih, terlintas dalam benak seperti itu. Atau terlintas ujub, ya, ente lebih hebat dari yang lain, terlintas begitu. Atau kibir, atau ujub, atau riya, atau hasud kadang-kadang juga, siapa dia, kenapa dia bisa begitu, wah mudah-mudahan hancur aja deh dia, kenapa dia begitu kan. Terlintas di dalam benak tanpa ikhtiar. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, Habib Abdullah Haddad, waqad taridu 'alal murid khawatir fi amri rizq. Kadang-kadang dalam urusan rezeki. Aduh, rezeki besok gimana? Aduh, kalau enggak ada gini, aduh pusing-pusing. Astagfirullah. Sadar dia. Aduh, enggak benar nih pemikiran. Kan udah dikasih tahu. Wa fi mura'atil khalqi, atau pemikiran-pemikiran dalam riya. Mura'atil khalq artinya terlintas dalam benaknya tentang riya. Wa fi ghairi dzalik, dan hal yang lain. Nah, kadang seorang murid yang nggak tahu, dia kira kalau udah begitu tuh, wah hati anak rusak, wah dia sedih, dia terlalu lebay, dia terlalu apa gitu, gimana nih saya belum bisa. Nggak, jawabannya nggak kayak gitu. Sebentar, tidak semua pemikiran yang kau pikirkan berarti itu kesalahan mutlak kepadamu. Jadi khawatir seseorang, sesuatu yang terlintas dalam benak seseorang itu nggak langsung jadi dosa. Paham? Kenapa? Karena memang bukan ikhtiarnya dia. Karena bisa dia pegang pemikirannya dia. Emang bisa? Contohnya terlintas ini, contohnya terlintas ini. Itu kan datang sendiri, bukan dari ana. Maka itu enggak dosa hukumnya. Kapan jadi dosa? Kalau disetujui di ACC ente. Terlintas riya. Oh, ini sekarang beramal cepat-cepat. Ayo. Mumpung dilihatin orang biar mereka tahu siapa ente. Biar terlintas. Terus ente ACC, dia bilang iya benar, ayo kerja. Astagfirullah, riya jadi. Khawatirnya berubah jadi azm namanya. Azm itu apa? Niat untuk beramal, untuk melakukan. Itu dihisab oleh Allah. Itu dihukum. Itu itu jadi dosa. Tapi kalau cuma terlintas terus astagfirullah, enggak. Mana amalillah, mau amalin nas, bukan maksud orang, bukan maksud apa-apa, astagfirullah. Mulai takut, nggak senang dengan pemikiran itu dan istighfar dan berusaha menghilangkannya, aman ente, nggak apa-apa. Ya, biasa seperti itu. Memang pasti akan terus seperti itu selagi hati kita belum mutmainnah. Namanya juga nafsu belum mutmainnah, pasti terlintas. Terlintas ini kadang-kadang dari setan, kadang-kadang dari nafsu sendiri yang melintaskan itu, karena dia belum mutmainnah. Dia masih ada kecenderungan dalam hal-hal yang tidak baik. Tapi hal tersebut tidak apa-apa, kata Habib Abdullah Haddad, walaysa maluman wala ma'thuman 'alaiha. Dia tidak disalahkan dan tidak dosa atas hal tersebut. Jadi enggak apa-apa, enggak usah lebay, enggak usah bingung. Enggak apa-apa itu. Tapi jangan diiyakan. Jangan diikuti. Dihilangkan aja. Dihilangkannya dengan cara menolak, kata beliau, dengan cara apa? Idza kana karihan laha, dia tidak salah dan tidak dosa kalau, dengan catatan, karihan laha, pertama dia enggak suka, benci terhadap pemikiran semacam itu, enggak suka dia. Astagfirullah. Ya tandanya biasa istighfar. Astagfirullah. Kok begitu pemikiran?
Ya. Terus wa mujtahidan fi nafiha, dia berusaha menghilangkannya. Astagfirullah, enggak. Ya. Kayak terlintas urusan dunia. Wah, enak nih kalau punya mobil kayak gini. Astagfirullah. Allahumma la aisha la aisha al-akhirah. Allahumma innal aisha aisha al-akhirah. La ilaha illallah. Udah, hilang. Udah enggak apa-apa. Jalan. Terlintas lagi dalam benaknya, pengen, aduh, enak nih kalau punya makanan, aduh, astagfirullah. Astagfirullah. Bukan kayak gitu tujuan kita hidup, bukan. Ngingetin lagi. Nah, itu enggak masalah. Ya, seperti itu wajar, manusiawi memang. Ya, terlintas dalam benak kita sesuatu hal-hal yang kita tidak sukai atau hal yang mungkin haram, bahkan mungkin ngajak berbuat haram, atau ayo ngerjain ini, atau tipu dia yuk, ambil aja punya dia. Astagfirullah. Dalam benak kita, astagfirullah, kok terlintas seperti itu. Ya, enggak benar, astagfirullah, enggak bagus. Dan enggak diikutin, enggak didengar lagi tuh omongannya. Udah hilang. Enggak apa-apa itu. Dan dia dapat pahala dalam hal tersebut. Ya, dalam ujian itu ketika dia terlintas terus langsung istighfar, takut, dia khawatir, dia tinggalkan, dia tidak dengarkan ucapan itu, dia berusaha menghilangkannya, dia dapat pahala. Dinilai sedang mujahadah. Ya, dia sedang mujahadah untuk membersihkan hati. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang kalau terlintas dalam benaknya hal-hal semacam itu, dia bingung, dia takut. Dia, aduh, anak kok begini ya. Aduh, sampai dia nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini lebay, berlebihan. Bukan seperti itu. Ya, takut itu takut kepada Allahnya, betul. Takut kepada Allah, takut dihukum sama Allah, betul. Tapi kalau takut terlintas, kok begini, kok masih terlintas, ya wajar, itu juga manusia memang begitu. Bakal terlintas. Dan itu menunjukkan kelemahanmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ente lemah, ente nggak bisa megang hatimu. Ya, itu di tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui bahwa kita nggak punya apa-apa. Ya, menunjukkan, karena kadang-kadang hal-hal semacam itu adalah bentuk ta'arruf min Allah. Tahu ta'arruf? Perkenalan dari Allah. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan apa? Kadang-kadang dengan pemberian. Allah kasih kita ini. Kadang-kadang dengan kita ditekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang kita nggak bisa lepas dari itu. Tahu-taunya datang sendiri. Kita nggak pengen kayak gini, kok bisa datang kayak gini? Nah, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala lagi menekanmu sesuatu, ingin menunjukkan, bukan ente yang bisa apa-apa, aneh bisa. Biar dia tahqiq makna la haula wala quwata illa billah. Dia harus sadari seperti itu, kembalikan kepada Allah, langsung melaksanakan adab-adabnya dia. Harusnya dia ngerjain apa? Tugasnya dia harusnya ngerjain apa? Istighfar, taubat, minta pertolongan dari Allah, kuatkan ya Allah. Itu yang diminta sama Allah. Tapi total tidak ada sama sekali, enggak. Kadang-kadang Allah mau kayak gitu. Ya, untuk menunjukkan kelemahanmu. Ya. La ilaha illallah. Kemarin ada pertanyaan. Kan itu anak kayaknya. Ada pertanyaan punya kemarin dalam bab, ada pertanyaan tanda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu lain lagi. Apa pertanyaannya? Apa antum ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke bab yang baru, ini babnya lain lagi, yaitu suhbah, yaitu memiliki seorang guru, ya, atau bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang baik. Ayo. Nah, apakah ada wirid atau doa untuk menguatkan iman, ya, setelah sholat kita amalkan begitu? Tentunya ada, ya, amalan-amalan yang semacam itu. Tapi untuk menguatkan iman, salah satu sarana paling bagus untuk menguatkan iman pertama adalah melazimi taat kepada Allah. Karena dengan kita taat, iman kita tambah kuat. Kita maksiat, iman kita akan berkurang. Ya, itu pertama. Kedua, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa, salah satu doa Nabi SAW, ya, diriwayatkan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, Allahumma gsim li atau igsim lana
min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa khasyah, rasa takut kepadamu yang membuat aku terhalang dengan maksiat kepadamu. Ya. Atau doa yang ada di salat subuh. Sebelum salat subuh, Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu. Itu juga Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Melazimi doa ini bagus. Doa ini harusnya dihafal. Ya, dibaca setiap qabla al-fajr, sebelum salat subuh dibaca yang awalnya Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli. Jadi doa ini didengar oleh sahabat Rasul namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kadang-kadang beliau menyempatkan diri berusaha untuk menginap di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ketika ada jadwal Rasulullah menginap di tempat bibinya dia, khalati atau khalatnya Ibnu Abbas. Jadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu istrinya adalah bibinya dia. Nah, kalau lagi di situ ya, di tempatnya bibinya dia minta izin untuk ikut numpang atau dia menginap di situ. Tujuannya nginap di situ mau ikut tahajud dengan Rasulullah. Lihat Rasulullah ibadahnya di rumah kayak apa sih? Ya, dia bangun malam sama Rasulullah. Nah, kalau sholat subuh dia ceritakan Rasulullah SAW setelah sholat subuh, setelah adzan subuh beliau melakukan sholat 2 rakaat sunnah. Kemudian dia mengangkat tangan dan berdoa. Doanya dihafal sama Ibnu Abbas. Panjang padahal doanya, tapi dia hafal. Ya Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli. Itu semua tuh. Ya, sampai akhir dari doanya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa bagus untuk menguatkan iman, makanya dilazimi. Ya, jangan ditinggalkan. Setelah itu setelah doa itu Rasulullah keluar untuk sholat berjamaah dengan para sahabat. Dan beliau melakukannya di rumah seringnya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal. Naam. Tajarrud dengan uzlah. Nah, ada istilah uzlah, ada tajarrud tadi kan kita ngomong. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Beda istilah. Tajarrud itu membicarakan mengenai sabab musabab, ikhtiar, cari duit. Cari rezeki. Kalau uzlah itu menyendiri. Ya, uzlah itu dia tidak menyibukkan diri dengan gaul sama orang. Menyendiri. Habis sholat dia pergi ke masjid hadir taklim. Orang-orang sibuk dengan apa ini itu, dia enggak ikut-ikutan. Itu uzlah. Nah, uzlah itu ada uzlah, ada khalwah. Beda antara uzlah dengan khalwat. Ya. Kalau uzlah itu levelnya lebih tidak, kalau dibilang ekstrim ya, lebih keras, lebih itu khalwat lebih. Uzlah itu dia masih gaul sama orang, masih ketemu orang, tapi ala kadar secukupnya. Secukupnya. Pokoknya dia ketemu orang karena mau jualan, mau beli ke warung, ketemu. Ya, karena ke masjid ketemu sama orang, salaman udah. Sama di taklim dia ketemu orang, atau di kerja dia ketemu orang, sekedar gitu aja, habis itu pulang, udah. Enggak sibuk sama orang. Enggak sibuk ini kejadian apa, ini pergi ke sana, nongkrong sana, nongkrong sini, duduk sana, duduk sini. Dia uzlah. Itu namanya uzlah. Dan ini yang diminta kepada seorang murid. Yang pembahasan yang pertama kita. Hendaknya dia mengurangi pergaulan, kan? Ya, tidak terlalu bergaul kecuali orang-orang yang memang penting bagi dia untuk urusan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khalwat itu artinya menyendiri, mengurung diri lah. Khalwat itu mengurung diri. Nah, nanti ada khalwat yang dia total enggak ikut sama sekali dengan kegiatan yang ada. La salat berjamaah di masjid wala hadir Jumat.
kok bisa begitu, dosa dong. Nah iya, memang ada aturannya. Kata Imam Ghazali kalau mau khalwat kayak gitu, dia harus pergi biar nggak ikut sholat jamaah, nggak ikut itu. Dia harus pergi ke tempat yang memang di situ posisinya dia nggak bakal wajib Jumat karena jauh, yang nggak ada penduduknya, nggak ada orang. Ya kayak sebagian dari salaf kita yang kalau lagi pengen khalwat, mereka pergi kemana? Ke Sya'b bin Nabi Hud, tempatnya Nabi Allah Hud. Di sana nggak ada rumah, nggak ada orang, nggak ada Jumatan, jauh jaraknya, nggak wajib Jumat. Wala jamaah, ya nggak sholat jamaah, nggak sholat Jumat, nggak apa-apa. Emang nggak, bukan yang nggak bagus nggak sholat jamaah? Iya kalau ente duduk bersama orang, ente termasuk orang yang wajib jamaah dan Jumat, ya kan? Tapi kalau enggak, ya ente nggak wajib, ya bukan dosa, nggak apa-apa. Ma'dzur namanya kan, udzur syar'i namanya. Tapi walaupun udzur tersebut dengan sengaja nggak apa-apa. Kayak musafir juga gitu, ya kan? Orang musafir dapat udzur kan, padahal dia sengaja boleh. Nah dia begitu. Khalwat jauh dari orang-orang tinggal. Nah kadang-kadang ada yang khalwatnya berapa hari, ada yang khalwat sampai 40 hari. Menyendiri aja udah, pokoknya dia mau ibadah, berzikir, fokus, tafakkur. Ibadahnya dia biasanya zikir, tafakkur, mutalaah kitab kalau memang dia mau itu, atau fokusnya begitu. Zikir, tilawah, tafakkur, salat, udah gitu terus. Puasa, melazimi puasa, dia tilawah, dia zikir, gak mau sibuk sama orang, sama siapapun. Itu namanya khalwat. Nah, adapun khalwat tidak boleh dilakukan oleh seorang murid kecuali atas bimbingan guru. La yanbaghi katanya. Imam Al-Haddad di sini ada dalam ta'liqnya ketika kita bahas mengenai mengurangi dari orang dari ini, kata beliau adapun khalwat jangan dilakukan kecuali atas arahan dari seorang guru. Dia bilang, "Ente khalwat." Masuk khalwat. Di mana guru? Nah, nanti pilihin di sini. Berapa hari ini? Tugasnya apa? Ini. Tapi kalau enggak, dan enggak pantas diminta. Enggak pantas diminta. Enggak pantas seorang murid minta, "Anu mau khalwat dong, guru." Enggak. Biar dia ente udah serahkan diri, udah pasrah, udah dia kasih arahan, nah ikutin arahan. Ya enggak usah minta untuk khalwat. Nah, kalau minta akhirnya repot. Seorang kalau tadinya aman, pas minta jadi ribet sendiri. Ya, jadi jangan sok-sokan. Udah guru biasanya lebih tahu tentang maslahat dia. Macam-macam dalam bab itu. Nah, tapi ini kembalinya kepada ranah seorang guru yang memberikan arahan. Tapi uzlah itu matlub, diminta. Memang nanti harus uzlah. Baiknya seperti itu. Kalau nanti gaul sama orang ini, ketemu ini, ngelobi ke sini, ngelobi ke situ, dan nanti bukan orang yang kuat, bukan orang yang kuat imannya, walau kuat ininya, goyang nanti. Ketemu orang dunia, wah udah iradahnya hilang semua gara-gara ketemu orang dunia. Baru ngeliat, wah ini tunjukin, ini ana punya ini, ana juga lagi gini, ana juga lagi ada usaha. Wah ana mana ya, kok ana nggak bisa gitu. Hilang semua iradahnya ente gara-gara ente gaul ke orang yang nggak harusnya ente duduk sama dia. Makanya itu juga perlu. Makanya sebenarnya terbaik untuk uzlah itu ya di pesantren. Orang yang di pesantren itu uzlah. Lagi uzlah dari orang-orang, dia nggak uzlah total, bukan khalwat, ada orang perkumpulan, ya, dan dia tetap terfokuskan dan terarahkan untuk ibadah, terarahkan untuk zikir, terarahkan untuk mengatur waktunya, nggak sibuk dengan memikirkan uang, rezeki, besok anda makan apa, alas al-mawjud yang sudah ada diaturkan. Apalagi orang-orang dulu yang kayak pesantren ada yang mukaffal atau kafalah, ada yang sudah dijamin semuanya, ada wakaf orang-orang memberikan dari kepada orang-orang yang di pesantren atau apa, sudah mereka makan di situ fokus ibadah. Untuk seorang murid atau seorang yang ingin fokus itu sarana termudah yang ada, dan Imam Ghazali sangat menganjurkan hal tersebut dalam kitabnya Minhajul Abidin, mengatakan bahwa itu adalah sarana terbaik. Benar-benar engkau mendapatkan uzlah, tapi engkau dimudahkan untuk ibadah, berjamaahnya dapat, ya, hudurul jamaah wal majlis yang umum dapat, ya, kebaikan, karena di dalam perkumpulan itu juga ada kebaikan, ada cahayanya, ada nurnya khusus, beda dengan yang lain, dan dia dapat uzlahnya, dapat fokusnya, dapat, ya. Tapi kalau orang nggak bisa begitu gimana? Terpaksa dia punya kerjaan, dia punya ini, ya usahakan dirinya untuk punya waktu kosong. Tadi kita katakan tuh,
ketika kita membahas mengenai mengatur waktu. Ya, enggak boleh ba'da salat subuh sampai terbit matahari. Pada asar kalau memang bisa, enggak bisa ba'dal maghrib ila isya. Jangan tinggalkan tuh, jaga. Sebisa mungkin qabla al-fajr bangun. Sebelum subuh bangun, walaupun setengah jam, walaupun sebentar. Begitu. Lalu dia jalanin. Hadir majelis ilmu jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong dalam sepekan apalagi. Ya. Orang kalau tanaman enggak disiram 3-4 hari bisa mati. Nah, hati kita juga begitu, enggak disiram dengan ilmu yang bermanfaat bisa mati. Kayak jangan. La ilaha illallah. Sebagian salafuna saleh dia udah alim, udah pinter, udah wali min auliyaillah, udah mukasyif, udah saleh. Melazimkan dirinya untuk mutalaah Ihya Ulumuddin. Udah ente udah tahu Ihya Ulumuddin itu udah bahasanya di luar kepala, udah ngerti dia. Nah, karena setiap kali membaca ada sesuatu yang ditambah, ada sesuatu yang dibukakan, ada sesuatu. Jadi ini enggak boleh. Dia sampai bernadar. Nah, itu salah satunya Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus sahib Adan. Dan Abu Bakar Al-Adani. Dia menadarkan diri. Pokoknya setiap hari harus baca sekian lembar dari Ihya Ulumuddin. Harus. Wajib. Kalau enggak boleh. Gitu. Kenapa? Nambah ilmu. Dia yang kayak gitu aja menambah ilmu. Ya, dan mereka itu membaca Al-Quran ilmu bagi mereka. Bukan kayak kita. Kita tilawatul Quran tilawah doang udah. Pahala tilawah doang. Kalau mereka ambil ilmu dari Al-Quran. Dan itu ziyadah ilm terus bagi mereka. Karena faham artinya, faham maknanya, faham tadabburnya. Wa ma'adzalik padahal kayak gitu dia tetap belajar, tetap baca, nambah untuk menambah ilmu. Lah ente gimana? Baca Quran enggak, zikir enggak faham juga, hudur sama Allah enggak. Terus ilmu Allah kadang-kadang seminggu sekali itu juga kalau enggak ada udzur. Kadang-kadang kecapean, kadang-kadang gini, waduh. Bahaya banget ini mah. Ya. Kayak hewan atau apa, tanaman ditetesin dong, tes, tunggu nanti, tetes lagi, tunggu lagi. Ini rawan mati nih. Iyalah, karena nggak dapat siraman. Makanya itu jangan kosong, nggak boleh. Ya harus ada terus istimrar di dalam talabul ilmi. Dan namanya talabul ilmi itu nggak ada kata stop, selesai, nggak ada. Nggak ada lulus, nggak ada. Ilmu itu mulai maju terus sampai itu meninggal. Terus Rabbi zidni ilman. Allah mengajarkan Rasulullah, "Waqul Rabbi zidni ilman." Katakan, "Ya Allah, tambahkan ilmu." Ini Nabi Muhammad ilmunya paling luas. Ilmu alam semesta semua Allah kasih tahu ke dia. Dibukakan mengenai ilmu-ilmu yang kita enggak tahu jenisnya, bahkan ilmunya apa. Itu dibukakan untuk Rasulullah. Kata Allah, "Rabbi zidni ilman." Minta sama Allah tambahin ilmu. Ya, dan begitu juga kita harus nambah ilmu terus ya, dengan menghadiri majlis, dengan menghadiri dan punya waktu untuk qiraah, ya baca jangan enggak baca sama sekali. Kitab udah ada yang terjemah, misalnya dari sekarang kita targetin udah pokoknya kitab-kitab Habib Abdullah Haddad saya mau beli yang terjemahannya. Kalau memang kita enggak bisa bahasa Arab, apa-apa terjemahannya dibaca ya, baca hatamin sendiri. Oh ada yang nggak paham nih kayak gini, ya itu bisa nanya deh kalau memang ada yang tidak dipahami. Tapi kalau enggak biasanya itu umum, bukan ilmu. Yang penting jangan membaca sendiri ilmu yang harus pakai guru. Ya ada ilmu harus pakai guru, yaitu apa? Kayak ilmu fikih. Nggak bisa ente ngaji sendiri. Buka kitab ini baca sendiri. Kecuali atas arahan bimbingan guru. Ente baca kitab itu. Tapi kalau ada sesuatu yang ente nggak paham atau tidak sesuai dengan penjelasan yang pernah ente dengar, coba tanyakan. Jangan vonis langsung. Karena belum tentu ente pahamnya benar di situ. Ya, karena ilmu fikih dan itu perlu namanya bimbingan. Tapi kitab-kitab yang sifatnya nasihat-nasihat, walaupun bagusnya khususnya bagi orang-orang pemula yang awam, bagusnya tetap memang ada guru. Mau dia kitab ini atau kitab itu. Tapi adalah buku-buku yang penunjang, ziyadah ma'rifah, ziyadah ilmu, ziyadah tambahan. Ya, kayak sekarang kita lagi baca Risalah Adab Sulukul Murid. Ente baca deh tuh terjemahannya atau ente baca lagi, ngulang lagi. Apa sih yang dibahas? Ngomongin apa sih? Nah, bikin kayak talkhis. Talkhis tuh apa talkhis? Rangkuman ya. Rangkuman atau PowerPoint atau apa yang ini. Pokoknya ini begini. Berarti bab pertama tuh membahas tentang ini. Seorang murid harusnya begini, harus begini. Jadi ente kegambar juga dalam
benar. Biar nggak hilang ilmunya, tahu ya adab-adabnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, cara menghilangkan was-was dan gelisah. Ya, ada orang gelisah takut. Ya, jangan kan nanti ada gigi nih. Kalau mau pergi nanti barangkali ketabrak, barangkali ntar ada orang kan takut. Ya, itu kadang-kadang ada bagi seseorang. Kadang-kadang kalau udah berlebihan jadi kayak orang kayak sakit jiwa kalau berlebihan. Ya, tapi hal tersebut diobati bisa. Salah satunya pertama dengan berdoa, kemudian tawakal kepada Allah. Kalau udah doa, ente mau ngerjain apa? Ana was-was, takut, gelisah. Kenapa ente gelisah? Gelisahnya karena urusan kerjaan, nggak tahu ini sukses atau enggak. Ente doa, ente kerjain. Dan ente pasrah, terserah Allah. Mau sukses nggak sukses terserah Allah. Ente tenang, jalanin. Nanti lama kelamaan udah hilang. Atau ente pengen berjalan kemana? Takut ini, takut kejadian. Ente udah tahu bahwa ini perjalanan la haram wala apa, enggak bukan haram, ente jalan. Doa sama Allah, minta, baca doa-doanya, adab-adabnya, jalan. Jangan diikuti. Kalau was-was begitu tuh jangan udah deh, enggak deh. Kalau enggak, jangan kayak gitu. Anak kayaknya hati enggak serak, udah deh enggak. Kalau kayak gitu terus diikutin, akhirnya jadi penyakit. Jadi penyakit. Enggak bisa ngambil keputusan dalam hal apapun karena takut. Ketakutan yang kurang tepat, ya, kurang baik. Makanya obatnya adalah dia takar dulu dalam syariat, benar apa enggak? Kalau was-was dalam urusan haram halal lah, ya nggak apa-apa ente was-was di situ. Ini benar nggak ya? Tapi ini kayaknya anak nggak tenang karena haram, ada sesuatu. Nah itu tinggalkan. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk, itu babnya beda. Ini bab was-was sama kekhawatiran yang nggak jelas itu nggak boleh. Kalau memang bagus kerjakan, Bismillah. Nah, dan berikan resikonya dan semuanya kepada Allah, terserah Allah, anak terima. Kalau nggak begitu, maka dia akan menjadi pengecut dan takut terus-terusan seperti itu, dan itu lama, sembuhnya susah. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, bacain. Ya, bahasanya apakah dianggap sombong kalau saya nggak mau belajar dari guru yang saya ngelihat dia nggak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah? Jawabannya nggak termasuk sombong. Ya, kenapa nggak termasuk sombong? Karena seseorang memilih guru itu memang disuruh untuk pilih guru. Jadi memilih guru itu bukan tanda sombong. Oh itu pilih-pilih, ilmu itu kan dari siapa aja yang ambil. Betul, faedah atau suatu ilmu, suatu manfaat itu ente ambil dari siapa aja. Tapi yang namanya menuntut ilmu bukan dari siapa aja. Atau siapa dari siapa aja. Itu bisa nggak belajar ilmu kedokteran dari orang nggak ngerti kedokteran sama sekali? Bisa? Hah? Dari mana aja ilmu, jangan pandang bulu. Nggak pandang bulu terus ada belajar apaan? Nah, orang mau belajar ilmu montir dan ini dari petani, diajarin nanam ente, nggak diajarin montir, nggak diajarin mesin, salah alamat dong. Nah berarti anak pilih dong, iya pilih. Tapi apakah semua pengajar dalam bab itu sama? Nggak, ada yang ahli, ada yang pintar, ada yang sangat kuat. Terus ente milih yang paling cakep, yang paling hebat, yang paling pintar, boleh nggak? Aib nggak? Atau wah ente pilih-pilih dalam ilmu? Ya bahasanya begitu? Enggak. Makanya dalam agama juga begitu. Nggak boleh ente bilang, oh ente pilih-pilih dalam agama. Loh, harus pilih guru, kef. Guru itu yang akan menanam dan memberikan saya bimbingan, memberikan saya arahan, memberikan saya ilmu. Kalau saya nggak pilih orangnya, taunya dia nggak ngaji, bener. Atau ngajinya setengah-setengah, ngawur. Terus anak belajar dari dia, anak jadi ngawur juga. Nggak boleh, memang. Oh ini anak nggak tahu nih gurunya dari mana, siapa yang ngambil dia, dari pemahaman yang diambil dari siapa nggak jelas, ya jangan diambil. Oh berarti itu pilih-pilih ilmu, iya pilih-pilih ilmu. Dan itu bukan sombong, itu namanya hati-hati dalam agama. Bedain antara sombong, nggak mau anda dengar, siapapun yang ngomong pokoknya anak nggak mau dengar, anak maunya ngikutin apa yang anak mau, itu sombong. Tapi kalau dia pilih-pilih guru, matlub, artinya sesuatu yang memang disuruh di dalam syariat untuk mencari guru. Nanti bahasannya nanti. Ya mengenai guru ataupun guru pembimbing atau guru pengajar sama.
Orang nggak ahli dalam ilmu fikih, terus ente mau ngaji fikih ke dia, ngaji fikih apaan dia? Coba kira-kira gimana? Orang nggak ahli dalam ilmu tafsir, ana mau ngaji dong ke ente tafsir, nah dia nggak ahli tafsir, gimana ceritanya? Orang nggak ngerti ilmu nahu, ente mau belajar dari dia ilmu nahu, gimana caranya? Nggak bisa. Harus dia itu ahli dalam bidangnya, betul. Terus anak pilih-pilih, pilih. Karena nggak semua orang yang ahli dalam bidang itu juga satu level, beda-beda orang. Mencari yang lebih pintar, lebih bagus itu boleh. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa namanya, bukan aib, bukan suatu kesombongan. Nggak. Bedain antara sombong dengan milih guru, beda jauh. Ya, kesombongan itu, ayo ente belajar, enggak, anak udah pintar, anak nggak perlu belajar lagi. Kata sombong, nggak perlu belajar dari siapa? Kata siapa itu? Dia ngerti apa? Ini sombong, dia nggak mau. Nah, beda dengan yang tadi. Ada lagi? Nah, keutamaan mengikuti takbiratul ihram. Nah, ini keutamaan nih, jaga. Yaitu apa? Takbiratul ihram dengan imam. Apa takbiratul ihram? Takbir pertama itu namanya takbiratul ihram. Jadi sholat itu kan ada levelnya dalam sholat berjamaah. Ada level paling bagus, tingkatan, ada yang biasa, ada yang dapat jamaah. Ada begitu. Level terbaik dalam sholat berjamaah adalah ketika imam sudah Allahu Akbar, ente sudah siap dan langsung Allahu Akbar. Wal fadlu fi takbiratil ihrami bil ishtighali agibal imami. Imam takbir, ente takbir. Itu berarti ente dapetin terbaik di dalam sholat berjamaah. Safwatus shalah, ya, safwanya paling baik, bagus-bagusnya dalam berjamaah. Adab terbaiknya adalah sholat dari awal. Tapi kalau dapatnya dari tengah-tengah, ya dapat jamaah. Dapat rakaat pertama, ya rakaat kedua, ya ente masbuk, sampai dapat salam doang. Dapat jamaah toh, tapi pahalanya skor paling kurang, paling sedikit. Memang. Lalu Rasul SAW pernah bersabda, siapa orang man wadhaba ala takbiratul ihram 40 yawman kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa orang yang bisa melazimi 40 hari takbiratul ihram dengan imam, berapa hari itu langgeng istiqomah dia, salat subuh, salat duhur, salat maghrib, salat asar, salat maghrib, isya, 40 hari bisa istiqamah, maka dituliskan bagi dia bara'atan, dituliskan kebebasan dari 2 perkara. Bebas dari apa? Bebas dari api neraka dan bebas dari nifaq, dari kemunafikan. Tuh lihat. Dan berkali-kali kita dengar dari Syekhuna Al-Habib Umar. Sampai kemarin terakhir waktu kita ke sana. Dia kalau mau salat udah mau takbir, ngelihat ada orang masih gerbak-gerbuk, masih jalan, belum siap gitu artinya. Padahal udah ada waktu. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita talibal ilmi la yahris 'ala at-takbiratul ula ma'al imam, fanfidh yadayka minhu." Menukil ucapan Habib Abdullah Syatiri, kalau engkau melihat seorang santri atau penuntut ilmu, tapi dia enggak peduli dengan takbiratul ihram, biasa-biasa aja, maka lepaskan tanganmu dari dia, enggak usah diajarin nih orang. Wah, maksudnya apa? Ini orang enggak ada ta'zim lid-din. Lain dengan orang ketinggalan, telat, sakit perut, apa, ma'dzur, sedih hatinya, pengen sampai ke takbiratul ihram, cuman dianya lagi ada uzur. Sama orang yang lenggak, mau salat subhanallah, baru mau wudu, ngobrol dulu, terus pas takbiratul ihram baru gerbuk salat. Ada masih ta'zim, enggak ada ta'zim, enggak ada pengagungan kepada salat. Katanya, kalau engkau melihat santri atau seorang pelajar seperti itu, lepasin aja tanganmu dari dia. Enggak usah diajarin maksudnya. Tapi ini omongan bukan berarti Habib Umar langsung, mana yang keluar aja deh, ente pulang. Enggak. Ini sindiran aja. Ente pengen jadi orang yang benar apa enggak? Perhatiin dong gitu. Maksud dari ucapan itu sentilan gitu loh. Yang benar dong, jangan kayak gitu. Ya, ta'azzim, azzimus shalah, azzim takbiratul ihram al imam. Jangan dianggap biasa aja, enggak biasa aja. Dapat takbir, ya udah, enggak dapat takbir, ya udah. Takdir Allah. Bukan takdir itu sih, malas itu namanya. Ya, enggak ada urusan takdir. Apa urusannya dengan takdir? Enggak boleh ya amalan-amalan kayak gitu disandarkan kepada takdir Allah, diomelin sama Allah. Jangan, enggak boleh.
Ente sendiri yang memilih. Itu kan ada ikhtiarnya, ada pilihan. Ya. Ada lagi? Entah. Oh masih banyak yang di sini dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pemetik hikmah dari kehidupan sendiri. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah, kita nggak tahu hikmahnya apa. Jangan terburu-buru. Jalanin dulu. Jalanin sambil merenung, sambil melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring kita. Yang penting yang kita pikirkan itu bukan cari hikmah dari takdir ini apa atau bukan itu. Tapi yang kita cari itu bagaimana saya melaksanakan tugas saya sebagai hamba Allah. Itu yang kita pikirin. Nanti hikmah di balik semua kejadian dan apa yang terjadi dalam lingkup kehidupan kita, Allah akan ajarin kita. Allah kasih tahu nanti sendiri. Subhanallah, oh jadi begini, kejadian ini gara-gara ini. Kita nggak usah mikirin terus untuk mencari apa sih di balik ini, apa sih di balik, nggak usah. Ya, tapi kita lazimi taat kepada Allah, lazimi istiqamah kepada Allah. Yang ditugaskan oleh Allah kita kerjakan sebaiknya, nanti Allah kasih tahu. Ya, sedikit demi sedikit Allah kasih tahu. Biar menenangkan seorang hamba. Kadang-kadang gitu, Allah tenangin seorang hamba biar dia yakin bahwa ini benar udah. Ya, kasih tahu. Tuh, lihat kalau ente enggak tahu kejadian itu dulu pernah jadi begitu, itu tujuannya biar ente bisa di sini begini. Oh subhanallah, tambah senang kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah percaya kepada Allah. Oh ternyata begitu pun ada hikmahnya. Padahal itu ana udah sedih banget, padahal itu nggak enak banget. Ternyata di balik itu ada hikmah yang saya nggak sangka-sangka. Mungkin setelah setahun, mungkin setelah 5 tahun, mungkin setelah 10 tahun. Ya, jadi nggak usah buru-buru tahu apa sih, kenapa kejadiannya, nggak usah. Santai aja, jalanin aja. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan beritahukan kepada hambanya. Wallahu a'lam. Ya, cukup dulu dah. Pertanyaan yang lain di skip dulu. Ya. Allah Rabbi la ilaha illahu. Al-Fatiha. Allah Subhanahu wa taala yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Faqihna wa iyyakum fid din wa yasluk bina fi masaliki ahli taqwa waj'alna wa iyyakum min haqiqati al-iradah. An Allah Subhanahu wa taala yasluk bina fi masalikihim. Rabbi fasluk bina sabila rijalin saluku fit tuqa tariqan sawiyah wahdina jami'an ya rabbana lima qad hadaita as-sadata al-arifin ahli al-maziyah waj'al al-ilma muqtadana bihukmi adh-dhawq fi fahmi sirri ma'na al-ma'iyyah wahfadhil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafs wal hawa wad daniyah ala hadini wa kulliyati salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.